Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita semua, di mana kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam ibadah fajar kebangkitan, di mana kita mengingat kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita semua, membawa kemenangan, membawa pengharapan yang selalu diperbaharui di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk bersekutu di dalam ibadah ini, dan kita siap diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengatakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Karena kita percaya karena karya salib Yesus kita boleh hidup. Karena kematiannya yang memberikan penebusan dalam kehidupan kita semua. Lalu dia bangkit di hari yang ketiga, menunjukkan kuasanya yang sempurna. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup lakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segala. Katakan karena salib-Mu. Haleluya. Salib-Mu ku hidup. Karena salib
berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa mengalahkan maut. Engkau bangkit dari kematian, membawa kemenangan yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah memuji Engkau, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah-Kau. Haleluya, haleluya. Layakan kuduskan kami ya Tuhan. Haleluya. Untuk kami memuliakan, meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup, kami boleh bangkit karena salib-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengalahkan maut itu. Sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga, kami mengucap syukur, kami bersuka cita memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengalahkan maut, memberikan pengharapan yang selalu baru, memberikan kekuatan, memberkati kami dengan damai sejahtera, penghiburan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah menebus kami ya Tuhan. Kau rela memberikan nyawa-Mu, mati di atas kayu salib, menebus kehidupan kami, mengangkat kehidupan kami semua, bahkan Engkau bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kami ingin lebih lagi memuji, menyembah Engkau Tuhan, merayakan sukacita kami atas kebangkitan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang siap memuji, menyembah Tuhan lebih lagi katakan
Amin. Sekali lagi berikan sukacita, sorak-sorai bagi Allah kita yang sudah bangkit dari kematian, membawa kemenangan yang sempurna dalam kehidupan kita semua. Kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian mengatakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah denganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Teramat baik, sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Katakan, Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Katakan, Dia sungguh baik sambil kita mengangkat tangan kita. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan, He's so good to you, He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi, He's so good, He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. One more time. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebangkitan Kristus memberikan kuasa dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, dan pujian mengatakan bahwa kita semua diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan segala musuh yang kita hadapi dalam kehidupan kita semua. Katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia
menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita semua sekarang berdiri dengan iman di hadapan Tuhan, merayakan kebangkitannya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Jemaat serukan, sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku. Kita akan melihat video motivasi. Woman, why weepest thou? Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God.
Puji Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Amin. Mari kita semua katakan dengan iman, dengan keras, Yesus Kristus sudah bangkit. 2, 3. Yesus Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita mau terus memandang kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar yang maha agung, pemilik yang berdaulat dalam kehidupan kita semua, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Ku tinggikan yang bangkit menang, Yesus Kristus Tuhan. Hanya mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita bangkit bersama. Kita mau sujud di hadapannya. Haleluya, haleluya. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
mulia, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Engkau Tuhan, ku tinggikan. Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka haleluya, haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Engkau kekal sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, renungkan kebangkitan Kristus, membawa kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Engkau bangkit, Engkau menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa maut Engkau kalahkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sujud di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sama Dialah yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan meninggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja
katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Telah bangkit, kita menang. Haleluya, Lagi yang haleluya. panjang, berikan Yes. kemuliaan Amen. bagi kemenangan Haleluya. ini. Yesus telah bangkit. Haleluya. Yesus telah bangkit. Haleluya. Kita Amen. menang. Kita Amen. menang. Amin, amin. Terima kasih atas kebangkitan-Mu bagi kami, yang memberikan lagi kepada kami harapan baru di dalam Engkau. Engkau yang telah bangkit, telah mengalahkan maut, maka kami pasti hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Mari saatnya Engkau berbicara dalam hidup kami. Ungkapkan isi hati-Mu ya Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini saya ada lagi di hadapan saudara untuk kesekian kalinya. Bapak Ibu Gembala bersama staf Gembala mempercayakan kami untuk melayani di gereja ini. Ada sepanjang 4 session hari ini. Saya diberikan tugas oleh hambanya yang luar biasa, dan saya yakin ini adalah sebuah sukacita kalau kita bertemu di momentum kebangkitan Yesus. Berikan kemuliaan lagi dong bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah makna kebangkitan Yesus. Mari kita membuka Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya bacakan dan saudara bisa menyimak dengan baik satu perikop ini, karena mengandung pengertian yang begitu indah dalam hidup kita. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan mendapati batu penutup kubur sudah terguling dan kubur telah kosong. Ayat 1 mengatakan demikian. Tetapi pada pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Perhatikan, hari pertama minggu itu dalam kalender Yahudi adalah hari Minggu. Hari pertama minggu itu dalam kalender Yahudi adalah hari Minggu, di mana hari masih gelap. Jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu kurang lebih jam 3 atau jam 4 pagi. Sekali-sekali bikin jam 4 pagi ya saudara-saudara ya. Yesus bangkit pertama kurang lebih jam 3 atau jam 4 pagi. Nah, dalam ayat ini dijelaskan tentang sebuah fakta, peristiwa yang spektakuler tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur, di mana Maria Magdalena dan murid-murid yaitu Simon, Petrus dan Yohanes menyaksikan bahwa kubur telah kosong. Ini fakta.
realita terjadi. Ada banyak orang menyaksikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Namun mereka mengira bahwa Tuhan Yesus diambil orang, sebab mereka belum mengerti jelas tentang firman Tuhan di mana Yesus berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi sebuah fakta, ketika mereka masuk ke dalam kubur, murid-murid tidak menemukan Yesus. Mereka hanya melihat terletak di tanah kain kafan dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak tidak dekat dengan kain kafan. Sebuah fakta bahwa Yesus telah bangkit. Namun ada banyak teori yang keliru atau menyesatkan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Ada banyak teori-teori yang menyesatkan, dan teori ini lagi berkembang hari-hari ini. Sehingga kekristenan begitu ditekan dengan adanya bahwa Yesus tidak pernah bangkit, mayatnya diambil orang, dicuri orang, dan lain sebagainya. Tetapi sebuah fakta, ketika mereka masuk ke dalam kubur, murid-murid tidak menemukan Yesus. Nah, teori-teori yang menyesatkan, yang pertama teori pingsan. Teori pingsan ini sebenarnya dia berkata bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, hanya sekedar pingsan, kemudian sadar kembali di dalam kubur. Teori ini diciptakan oleh Penturin abad ke-18, dan salah satu organisasi Ahmadiyah juga mendukung teori ini, bahwa katanya Yesus cuma pingsan kemudian sadar dan bangkit. Ini teori yang menyesatkan. Yang kedua, teori tercuri. Katanya bahwa Yesus benar-benar meninggal, tetapi murid-murid pergi ke kubur mencuri mayat Yesus. Teori ini diciptakan oleh Justinus Martir dan Tertullianus dari Yahudi. Katanya Yesus Yesus betul-betul mati tapi tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Dan teori ini berkembang juga, menyesatkan banyak orang. Kemudian teori ilusi. Teori ilusi ini, penampakan fisik Yesus Kristus adalah semacam ilusi atau imajinasi. Murid-murid tidak melihat secara nyata tubuh Yesus yang telah bangkit, hanya melihat sebuah imajinasi atau ilusi saja. Jadi hanya imajinasi murid-murid, hanya ilusi murid-murid. Ini pun teori yang menyesatkan. Kemudian ada teori makam yang salah. Mereka berkata bahwa semua orang yang pertama pergi ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Petrus dan Yohanes pergi ke kubur. Bukan kuburnya Tuhan Yesus, bukan makamnya Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak menemukan Yesus dan mengatakan Yesus telah bangkit. Teori-teori ini sedang menyesatkan kekristenan. Tetapi sebuah fakta, teori-teori ini dipatahkan bahwa Yesus telah bangkit, disaksikan oleh murid-murid, bahkan malaikat sendiri menyaksikan Yesus telah bangkit. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Semua teori telah dipatahkan karena yang menyaksikan murid-murid bukan hanya 1-2 orang, ada beberapa orang. Bahkan malaikat sendiri mengatakan, ia tidak di sini, ia telah bangkit. Haleluya. Maka jangan terbawa arus dengan teori-teori yang seperti ini. Yesus telah bangkit dan kita hidup dalam kebangkitannya. Haleluya. Nah, apa makna dari kebangkitan Yesus? Ada 5 hal yang saya mau beritahu kepada saudara pagi hari. Apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama, Yesus bangkit karena menggenapi janjinya. Amin. Yesus bangkit karena menggenapi janjinya. Dia Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia bangkit karena menggenapi janjinya. Kalau saudara membaca Markus 9 ayat 31, di situ dikatakan begini, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan hari ketiga sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Itu janjinya.
dan dia genapi janjinya. Dia Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Kita punya Allah yang berjanji tidak pernah berdusta. Itulah sebabnya yakinlah akan kebenaran firman Allah. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan janjinya. Kalau dia menyembuhkan, dia pasti menyembuhkan. Dia memberkati, dia pasti memberkati kita. Haleluya. Karena dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia tepati janjinya. Bilangan 23 ayat 19 berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia yang berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia Allah yang menepati janjinya. Makanya ketika dia berkata kepada murid-murid, anak manusia akan mati, dibunuh oleh manusia, kemudian dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dan itu ditepati oleh Tuhan. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan janjinya. Yakinlah akan kebenaran firman Allah. Alkitab ini tidak pernah bohong. Dia terus digenapi dan digenapi. Janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita, karena kita punya Allah yang berjanji tidak pernah berdusta. Amin. Yang kedua, apa makna kebangkitan Yesus? Yang kedua, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia Tuhan penguasa alam semesta. Yesus bangkit membuktikan bahwa dia Tuhan penguasa alam semesta. Dia pencipta langit dan bumi, dia pemegang kendali alam semesta ini. Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini logika ini bagi manusia, ini omong kosong. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan tidak pernah omong kosong, tetapi dia penguasa alam semesta. Kalau dia bangkit, maka ketika kita mati, kita juga akan dibangkitkan ketika kedatangannya pada kali yang kedua. Haleluya. Orang-orang cinta-cinta Yesus yang sudah tahu kita, ketika bunyi nafiri ditiup akan bangkit, karena dia sudah bangkit. Dialah penguasa alam semesta ini. Dia yang mengatur segala-galanya. Makanya maut tidak bisa menghalangi dia. Kuasa mati tidak bisa menghalangi dia. Kuasa setan tidak bisa menghalangi dia. Karena dia Allah, penguasa alam semesta. Dia yang mengatur segala-galanya. Nah, kalau dia yang mengatur segala-galanya, saya yakin hidup kita pun diatur oleh dia. Haleluya. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 berkata begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ketika dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kemudian Bapa mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, maka setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah. Mau saya katakan kepada saudara bahwa kekuasaan itu ada di tangan Tuhan. Dia yang mengatur, mengendalikan semua yang terjadi, termasuk corona pun dia sedang mengendalikan hari-hari ini. Saya mau katakan kepada saudara, jangan takut, kita punya Tuhan yang mengatur hidup kita. Amin. Dialah Tuhan penguasa alam semesta. Dialah yang mengatur segala-galanya, yang membawa kita ke sorga pun dia. Karena Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus. Dialah penguasa, dia bangkit membuktikan bahwa dia penguasa alam semesta. Kematian tidak bisa menghalangi dia.
dan janjinya pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia Tuhan yang mengatur segala-galanya. Haleluya. Itu makna kebangkitan yang kedua. Makna kebangkitan yang ketiga, Yesus bangkit membuktikan bahwa maut dosa telah dikalahkan. Yesus bangkit membuktikan bahwa maut dosa telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 54 berkata begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelannya dalam kemenangan. Yesus bangkit membuktikan bahwa maut dosa telah dikalahkan. Orang-orang yang mengikut Yesus, Tuhan yang percaya kepada Yesus, saya mau katakan kepada saudara, kita kalahkan dosa, kita kalahkan maut, kita tidak hidup lagi dosa, tetapi dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena maut, dosa telah dikalahkan. Dosa tidak bisa lagi menguasai kita, tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu menguasai kehidupan kita. Karena dosa, maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? 1 Korintus 15. Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dosa, maut telah dikalahkan, maka saya yakin ke depan, hari ini ke depan, kita hidup kemenangan demi kemenangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Itu makna kebangkitan Tuhan yang ketiga. Makna kebangkitan Tuhan yang keempat, Yesus bangkit supaya pengharapan kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Bisa berkata amin? Yesus bangkit supaya pengharapan kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Sehingga 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Yesus enggak bangkit, maka pengharapan kita sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, Alkitab berkata bahwa kita adalah orang-orang yang paling malang. Tetapi Yesus bangkit, pengharapan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Haleluya. Kita menaruh pengharapan kepada Yesus, bukan Allah yang mati terus, tetapi Allah yang bangkit. Artinya kalau dia mengalahkan maut, dia Allah yang bangkit, maka pengharapan kita kepada dia, kita berharap dia memberkati kita berharap dia menyembuhkan penyakit kita berharap dia akan datang pada kali yang kedua, kita berharap dia akan membangkitkan orang mati dari kuburan. Itu akan terjadi karena pengharapan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Pengorbananmu, pelayananmu, pengiringanmu kepada Tuhan hari ini tidak sia-sia. Berikan kemuliaan. Apapun yang kau korbankan untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, waktu, tenaga, keuanganmu, saya mau katakan kepada saudara, itu tidak sia-sia. Karena pengharapan kita di dalam Yesus, dia bangkit, maka pengharapan kita tidak sia-sia. Amin. Maka dia bangkit. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata begini. Tetapi yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dialah kebangkitan yang sulung, yang utama. Kalau dia kebangkitan yang utama, maka pengikut-pengikutnya juga akan mengalami kebangkitan. Bangkit dari kematian rohani, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari perekonomian, bangkit dari segala-galanya, karena Yesus telah bangkit. Amin.
Ayatnya 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giat dalam pekerjaan Tuhan, giat mengiring Tuhan, karena jerih lelahmu untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk pengiringanmu kepada Tuhan tidak sia-sia. Dia sudah bangkit supaya pengharapan kita tidak sia-sia. Coba kalau Tuhan gak pernah bangkit, Dia tidak menepati janjinya pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Bukankah itu menjadi olokan dunia? Tetapi puji Tuhan, Dia genapi janjinya, sehingga pengharapan kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Sudah pasti kita masuk sorga bersama dengan Dia. Amin. Karena Alkitab berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa, akan menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Hari ini engkau hadir di ibadah ini, saya percaya engkau menaruh pengharapan kepada yang tidak sia-sia, namanya Yesus. Amin. Yang terakhir, Yesus bangkit merubah rasa takut dengan damai sejahtera. Amin. Yesus bangkit, Dia rubah rasa takut dengan damai sejahtera. Kenapa demikian? Ketika Yesus mati, murid-murid itu penuh dengan ketakutan. Sampai mereka mengunci diri dalam satu ruangan, takut pada orang Yahudi, kehilangan damai sejahtera. Mau keluar nggak bisa, mau lakukan ini nggak bisa, karena alami ketakutan yang begitu dahsyat. Tetapi Yesus bangkit merubah rasa takut dengan damai sejahtera. Kalau kita baca Yohanes 20 ayat 26, Yohanes 20 ayat 26 berkata begini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, takut. Pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam ketakutan, Yesus bangkit merubah rasa takut menjadi damai sejahtera. Apakah yang engkau takuti hari ini? Persoalan rumah tanggamu, persoalan ekonomimu, persoalan pendidikan anakmu, persoalan usahamu, persoalan masa depanmu. Saya mau katakan kepada saudara, Yesus telah bangkit. Dia rubah rasa takutmu menjadi damai sejahtera. Berikan kemuliaan. Merubah rasa takut kita menjadi damai sejahtera. Apakah engkau hari ini sedang takut? Saya mau katakan kepada saudara, Yesus telah rubah rasa takut itu menjadi damai sejahtera. Haleluya. Mazmur Yesaya 41 ayat 10 berkata begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Jangan takut, Yesus telah bangkit. Dia akan memegang tangan hidup kita dengan tangan kanannya dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Jangan takut menjalani hidup ini. Sekalipun masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kepada kita kemenangan karena Dia sudah bangkit. Amin. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Apa itu kedahsyatan malam? Malam berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman akan terjadi masa-masa sulit. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, tipu muslihat iblis, serangan-serangan kuasa kegelapan. Jangan takut, kuasa Tuhan akan menaungimu, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu.
engkau akan alami kemenangan demi kemenangan. Amin. Alami kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Ayat Mazmur 91:10, malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Jangan takut, tidak ada malapetaka yang menimpamu. Tulah, virus tidak akan mendekat di dalam rumahmu karena ada kuasa kebangkitan yang diberikan kepada kita. Dan ayat 11 Mazmur 91, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup ini. Bersama Tuhan, bersama malaikatnya, kita dijaga dan dilindungi olehnya. Maka dia bangkit. Itulah makna kebangkitan. Haleluya. Apa yang engkau takuti hari ini? Yesus sudah bangkit. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Hadapi hidup ini, tantangan hidup ini bersama dengan Tuhan. Pasti ada kemenangan demi kemenangan. Tutup Alkitab. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Kita nyanyikan pujian ini. Saya berdoa buat saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Saya undang para singers untuk membantu saya menyanyikan pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Kalau ku hidup, mari undang saudara berdiri. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, mari angkat tangan kananmu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Meteraikan kebenaran kami. Biarlah kuasa kebangkitan kuat terus
menyertai umat-Mu di gereja ini. Dalam nama Yesus, tolong mereka, mampukan mereka untuk hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kuasa kebangkitan-Mu menjadi bahagian mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang dalam masalah diberikan jalan keluar, dalam keperluan dipenuhi keperluan-Mu. Memakai keluarga hamba-Mu di sini dengan dahsyat, dengan heran. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita semua boleh diteguhkan arti daripada kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan. Pengumuman nanti jam 7:30 ibadah Paskah sekolah minggu, ya setelah 2 tahun ya sekolah minggu tidak ada ibadah, akhirnya puji Tuhan kita akan memulai kembali ibadah onsite-nya, dan diharapkan untuk Bapak Ibu yang membawa anaknya tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita doakan. Dan juga hari Selasa tanggal 19 ada Paskah wanita. Ya, untuk pengumuman yang sepanjang minggu ini, saudara tadi sudah bisa lihat di layar Videotron. Mari kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian mengatakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur. Haleluya, ku bersyukur. Dan sekali lagi saya mengundang Bapak Pendeta Jordan Taingetan untuk berdoa menutup ibadah ini dengan doa berkat dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari tadahkan kedua belah tanganmu. Kami sepakat berdoa memohon pemulihan kesehatan dari Bapak Gembala. Engkau juga curahkan berkat-Mu untuk kami semua. Tebusan darah Kristus. Pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Demi nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati.